Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafita Ulfiadila dari kelas 3C Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang dinamika hubungan bilateral negara Indonesia dengan negara Australia dan Indonesia dengan negara Timur Tengah. Hubungan Indonesia dengan Australia. Indonesia dan Australia adalah dua negara yang telah lama menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang. Karena adanya kedekatan dalam geografis, maka kedua negara merasa bahwa sangat penting untuk menjalin hubungan kerjasama walaupun dalam fenomenanya seringkali terjadi berbagai gesekan atau ketegangan antara satu sama lain. Walaupun Indonesia dan Australia adalah negara yang berdekatan dan keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, maka dengan adanya perbedaan inilah yang menjadi perjalanan hubungan antara kedua negara yang memberikan dinamika dalam hal ketegangan bahkan sampai terjadinya perselisihan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ratusan juta penduduk dan banyak hal yang bersifat majemuk baik dalam etnis, agama, budaya, ideologi maupun dalam sikap politiknya. Sedangkan Australia adalah negara sekaligus benua yang sangat luas dan penduduknya berasal dari imigran Eropa yaitu penduduk aborigin. Tidak hanya itu, dengan adanya kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut yang menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua negara yakni dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, hal inilah yang menjadi peran penting dalam menjalin hubungan antara kedua negara tersebut. Tidak hanya itu, hubungan antara Indonesia dan Australia sejak tahun 1945 sampai 1965 selalu diwarnai dengan naik surutnya. Pada awalnya, hubungan kedua negara tersebut terjalin dengan baik, terutama ketika Indonesia baru merdeka pada tahun 1945 yang ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa Australia memberikan dukungan dan bantuan terhadap rakyat Indonesia, yang dimana pada saat itu berusaha mendapatkan pengakuan kedaulatan pada periode 1945 sampai 1949. Dukungan yang diberikan oleh negara Australia tidak hanya dari pemerintahan Australia saja, namun dari masyarakatnya juga turut memberikan dukungan, terutama dari persekutuan buruh. Australia menggalang dana untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia dan para buruh juga melakukan aksi boikot terhadap 599 kapal-kapal dagang dan perang Belanda, yang dimana Belanda sedang bersiap membawa kembali pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia. Dan bagi Indonesia, sikap Australia tersebut dirasakan sebagai dukungan moral yang cukup berarti. Tidak hanya itu, pihak pemerintah Australia sejak semula mengambil prakarsa dalam membawa masalah Indonesia ke sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pemerintah Australia juga mengupayakan untuk menciptakan internasionalisasi dalam masalah Indonesia. Sikap Australia inilah yang mendorong pemimpin kita untuk memilih Australia sebagai salah satu anggota ketika PBB membentuk suatu komisi jasa-jasa baik yang dikenal sebagai Komisi 3 Negara atau KTN. Adapun bukti nyata bahwa Indonesia dengan Australia memiliki hubungan yang kondusif. Yang pertama itu ada Australia mewakili kepentingan Indonesia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik PBB. Yang dimana UNCI secara aktif mengawasi perundingan antara Indonesia dengan Belanda, mulai dari perundingan di atas kapal milik Granville sampai dengan konferensi meja bundar, dan akhirnya misi mereka berhasil terlaksanakan, yaitu ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, dan pada saat itu pelaksanaan konferensi meja bundar yang hubungannya pada awalnya baik, ironisnya tidak berlangsung lama. Dalam periode tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, jalinan hubungan kedua negara memburuk, dan pada awal tahun 1950-an Australia mulai menampakkan diri sebagai negara yang menentang Indonesia.
Hal ini disebabkan karena kebijakan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berusaha merebut kembali Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya ada pasang surut hubungan Indonesia-Australia yang dimana hubungan kedua negara kembali menjadi retak ketika Indonesia melakukan intervensi militer ke Timur Timur pada tanggal 7 Desember 1975 yang dimana telah menewaskan 5 wartawan Australia di medan pertempuran Balibo, dan hal ini menambah kuruhnya hubungan Australia dan Indonesia. Dengan adanya kondisi ini memaksa Indonesia tidak memperpanjang izin tinggal dua koresponden dari Australian Broadcasting Corporation, yaitu Warwick Butler dan Joe Keman, yang berakhir tanggal 15 Juli 1980. Dan hal ini tuh menandakan bahwa berakhirnya sudah peliputan ABC di Indonesia yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Sehingga dinamika hubungan Australia-Indonesia yang terjadi secara periodik selama beberapa dekade ini dipengaruhi oleh beberapa perbedaan yang substansial dalam aspek politik, kebijakan luar negeri, keamanan, dan ekonomi. Indonesia dan Australia masih kurang memperhatikan satu sama lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar yang kokoh bagi hubungan yang stabil. Kekhawatiran keamanan telah menyebabkan ketidakpercayaan yang dapat mengarah pada hubungan kedua negara yang kurang baik. Meskipun demikian, usaha-usaha untuk meningkatkan hubungan bilateral yang kokoh selalu dijalankan. Mereka juga menyetujui untuk menyampingkan masalah-masalah yang dapat menimbulkan konflik. Indonesia maupun Australia memandang bahwa kedua negara bisa menjadi mitra untuk bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga mereka merasa perlu adanya eksistensi rasa percaya pada masing-masing pihak bahwa mereka adalah mitra satu sama lain. Selanjutnya ada hubungan Indonesia Timur Tengah, yang dimana hubungan bilateral antara Indonesia dengan Mesir yang semakin membaik dengan adanya perwakilan Republik Indonesia di Mesir dengan menunjuk H.M. Rashidi yang dijadikan sebagai kuasa usaha, dan adanya perwakilan tersebut membuat rangkap sebagai misi diplomatik untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Dan dengan adanya hubungan yang semakin erat ini, adanya suatu kontribusi yang besar kepada Indonesia ketika terjadinya Indonesia di Forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang sengketa Indonesia Belanda, yang dimana para diplomat Arab dengan gigih memberikan dukungan kepada Indonesia, sehingga Presiden Soekarno membahas pembelaan negara-negara Arab di forum internasional dengan cara mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada tahun 1956 dan Irak pada tahun 1960. Dan pada tahun 1956 Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik pasukan Inggris, Prancis, dan Israel dari wilayah Mesir, sehingga Indonesia telah memberikan dukungan pertama kalinya dan mengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan pasukan Garuda I. Dan selanjutnya Indonesia yang memiliki hubungan yang harmonis sejak dulu dengan negara Timur Tengah, yang membuat negara Indonesia memiliki keuntungan dengan adanya isu terorisme yang banyak digembor-gemborkan oleh Amerika Serikat, membuat investor dari Timur Tengah menghasilkan investasinya ke negara lain, sehingga investor tersebut lebih memprioritaskan negara yang bermayoritas Islam, dan salah satunya Indonesia, yang dimana Indonesia ini sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang menjadi sorotan negara Timur Tengah dibandingkan negara-negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Dalam bidang politik, Indonesia juga memiliki posisi yang baik ketika menjadi inisiator konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Indonesia dengan India dan Mesir dengan Yugoslavia menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok. Hubungan yang sudah berlangsung selama ini dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk bisa meraih kerjasama dalam bidang perdagangan ataupun mendapatkan hibah dan bantuan kemanusiaan. Selanjutnya hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi, yang dimana terjalin dengan baik. Hubungan ini dimulai sejak tahun 1947-an hingga saat ini dengan memiliki prinsip yang saling menghargai, menghormati, dan menguntungkan menjadikan sebuah tujuan akhir dari hubungan bilateral ini. Dan Indonesia membuka kantor perwakilan pertama di Timur Tengah pada tanggal 7 Agustus
dan pada tahun 1950, kantor perwakilan ini berubah menjadi kedutaan besar yang memiliki akreditas untuk Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Kemudian Indonesia mendirikan kedutaan besar di Arab Saudi pada tahun 1964. Hubungan yang terjalin dikuatkan atas dasar adanya hubungan dalam bidang agama, budaya, politik selama bertahun-tahun. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi memasuki babak penting yang ditandai dengan adanya kunjungan balasan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud selama 9 hari di Indonesia pada Maret 2017. Tujuan pertemuan tersebut untuk menandatangani 11 poin kerjasama di berbagai sektor, di antaranya peningkatan pimpinan sidang komisi bersama, pendanaan proyek pembangunan, kerjasama di bidang usaha kecil menengah, bidang kebudayaan, kesehatan, perhubungan, keagamaan, riset dan teknologi, kelautan dan perikanan, perdagangan dan penanganan kejahatan. Dari kedua negara tersebut membentuk kerjasama dalam sektor ekonomi, yakni investasi dan perdagangan. Dan pada saat itu kunjungan langsung Raja Salman ke Indonesia menjadi sebuah momentum yang baru bagi penguatan hubungan antara kedua negara tersebut. Dan ada proyek besar yang dijalankan oleh kedua negara tersebut, yaitu joint venture.